Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu taro coklat dan aku bikin bolu ini tanpa oven yang pasti rasanya ini empuk banget, moist dan juga bisa untuk ide jualan, hampers atau hantaran. Juga cocok untuk cemilan sendiri di rumah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Kamu wajib simak terus videonya sampai akhir. So keep on watching. Jadi untuk bahan yang aku pakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya juga sudah aku tulis ulang di description box di bawah. Untuk yang pertama, ini aku sudah siapkan 3 butir telur di mangkuk mixer, kemudian tambahkan dengan garam dan masukkan juga gula pasir, setelah itu tambahkan dengan SP. Penaikan di atas stand mixernya, mix diawali dengan kecepatan rendah, setelah tercampur kemudian naikkan di kecepatan tinggi. Selain menggunakan stand mixer juga bisa pakai hand mixer atau diaduk manual dengan menggunakan whisker. Jadi aku nge-mix ini kurang lebih waktunya selama 7 sampai dengan 10 menitan hingga nanti dia warnanya berubah menjadi putih, kemudian konsistensinya ini kental dan pada saat diangkat nanti dia akan turun secara perlahan dan juga berjejak. Nah, jadi ini dia warnanya sudah berubah menjadi putih dan juga mulai kental. Kemudian matikan mixernya. Sebelumnya aku sudah siapkan santan, ini dari 1 bungkus santan instan yang kemudian aku tambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 150 ml. Juga sudah aku siapkan bahan kering, ini pakai tepung terigu yang sudah aku ayak. Lalu masukkan ke dalam adonan, jadi ini aku masukkan secara bertahap. Untuk tahapan yang pertama aku masukkan dulu setengah bagian. Kemudian mix lagi dengan kecepatan rendah hingga tercampur. Dan setelah itu masukkan juga santan cairnya ini setengah bagian. Kemudian mix lagi sebentar agar semuanya tercampur rata dan ini juga nggak terlalu lama. Setelah dirasa sudah mulai tercampur, kemudian masukkan lagi untuk tahapan bahan kering yang selanjutnya. Jadi ini aku masukkan semuanya, kemudian tambahkan dengan sisa dari santan cairnya. Sambil aku mix dengan kecepatan rendah ya, sampai dia tercampur aja dan jangan terlalu lama. Setelah dirasa cukup, kemudian tambahkan dengan minyak goreng kurang lebih sebanyak 50 ml. Lanjut mix lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja dan juga jangan terlalu lama. Dan setelah dirasa cukup, kemudian matikan mixernya. Ini aku aduk manual dengan menggunakan spatula dengan cara aduk balik seperti contoh di video. Jadi ngaduknya secara perlahan aja, di video ini aku percepat. Aku ngaduk manual lagi dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan minyak di bagian bawah dan juga semua bahan kering tercampur rata. Dan setelah selesai, aku ambil dulu 3 sendok makan untuk motif di bagian atasnya. Kemudian aku tambahkan dengan pasta taro kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Setelah selesai kemudian aduk sampai benar-benar semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur kemudian sisihkan. Untuk adonan yang berwarna putih ini aku bagi menjadi 2, satu bagian aku biarkan original dan satu bagian lagi aku akan tambahkan nanti dengan coklat bubuk. Sebelumnya aku sudah siapkan cetakan, ini aku pakai cetakan puding, diameternya 22 cm, tingginya 9 cm. Sudah aku oles juga dengan menggunakan Carlo. Kemudian mulai tuang adonan yang berwarna ungu yang sudah ditambahkan dengan pasta taro. Jadi ini aku akan beri motif kurang lebih sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu untuk jarak yang masih ada spasinya ini aku tambahkan dengan adonan yang berwarna putih. Kemudian tuang semua adonan yang masih berwarna putih ini di atas adonan taro sampai benar-benar menutupi semua adonan yang berwarna ungu.
Setelah semua dimasukkan, kemudian hentakan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara di bagian dalam adonan. Setelah itu masukkan ke dalam kukusan, ini kukusannya sudah mulai panas, airnya juga sudah mendidih. Kemudian kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, sambil menunggu, ini aku mau bikin untuk layer selanjutnya. Jadi untuk satu adonan lainnya aku tambahkan dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian aku tambahkan juga dengan pasta coklat Black Forest. Kalaupun gak ada juga bisa pakai pasta coklat biasa. Setelah itu aduk rata sampai benar-benar semua bahan ini tercampur rata. Hingga tercampur seperti ini, kemudian sisihkan. Dan setelah kurang lebih 15 menit kemudian buka kembali kukusannya. Lanjut aku mau tuang untuk adonan coklatnya ini di atas adonan vanila, jadi langsung tuang di dalam kukusannya. Tuang semua adonan coklat ini sampai benar-benar menutupi adonan vanilanya. Kemudian setelah itu kukus kembali kurang lebih selama 35 menit. Dan ini dia hasilnya. Setelah 35 menit kemudian aku langsung buka kembali kukusannya, segera keluarkan dari dalam kukusan. Pada saat masih panas seperti ini, kemudian aku langsung keluarkan dari cetakan. Kemudian biarkan bolunya ini nanti akan turun sendiri. Setelah itu siap kita angkat cetakannya. Dan ini dia bolu taro coklatnya sudah jadi dan siap untuk dinikmati atau siap untuk langsung kita berikan ke penerimanya. Untuk ide jualan ini juga bisa banget, untuk hampers atau hantaran juga cocok. Nah, untuk kemasannya, jadi aku pakai box dengan ukuran 22 cm. Selain menggunakan box ini, juga bisa pakai kemasan Mika yang biasanya juga dijual di toko bahan kue. Jadi untuk kemasannya ini opsional atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena aku bikin bolu taro ini untuk aku kirim ke saudaraku, jadi aku nggak bisa iris bagian dalamnya. Nah, jadi aku langsung masukkan ke dalam box seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk ditutup dengan tutupan Mika. Agar lebih cantik lagi, kamu bisa tambahkan dengan stiker di bagian atasnya. Dan siap untuk dikirim. Nah, cantik kan? Untuk bahannya juga ekonomis, tapi rasanya ini bener-bener premium banget. Karena aku juga sering banget bikin bolu kukus seperti ini. Jadi bisa dipastikan rasanya bener-bener enak banget, moist, pastinya empuk, dan juga nggak bikin seret di tenggorokan. Untuk ide jualan, jadi harga jualnya ini tinggal menyesuaikan dengan pembelian modal di awal. Dan juga nanti ada persentase keuntungan dari masing-masing. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.